Gimana jadinya jika sebenarnya pemikiran ala Ade Armando ternyata sudah tersebar luas di Indonesia oleh tokoh-tokoh terkenal? Kira-kira aliran pemikiran siapa ya yang dianut oleh Ade Armando? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Sekitaran 1 minggu yang lalu, Ade Armando lagi-lagi mengeluarkan statement kontroversial tentang agama Islam dengan mengatakan menolak menjalankan syariat Islam. Nah, beberapa hari kemudian muncul lagi video yang serupa, namun kali ini dengan narasi klarifikasi untuk menegaskan syariat yang dimaksud seperti rajam, cambuk, dera, dan aspek-aspek lain yang menurutnya tidak cocok dilaksanakan di Indonesia. Nah, kemudian video dengan tema yang serupa kembali diupload untuk mereaksi tokoh-tokoh yang menggugat statement Ade Armando tersebut. Memang ya bukan urusan kita untuk menggugat pola pikir seseorang ya, pola pikir pribadi seseorang. Akan tetapi ketika pola pikir ini sudah disebarkan kepada publik, itu maka sudah menjadi konsumsi publik. Sehingga ada kewajiban bagi kita untuk memberikan antitesisnya atau bantahan dari pandangan yang kontroversial tersebut. Apalagi pola pikir dan statementnya Ade Armando sudah keluar dari arus utama Islam yang bahkan Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah yang rival kaum Sunni pun tidak berpandangan demikian sejauh ini. Terlebih Ade Armando sendiri bukan dari latar belakang akademisi ilmu keagamaan, sehingga menimbulkan jurang yang besar di balik pernyataannya yang dapat mempengaruhi pondasi Islam dan umat Islam itu sendiri. Oleh karenanya, mohon digarisbawahi video ini dibuat bukan untuk mengoreksi atau mengurusi pemikiran dan pribadi orang lain seperti Ade Armando, karena saya tentu tidak punya tanggung jawab atas hal itu ya. Terserah dia mau apa dan gimana, itu urusan dia, bukan tanggung jawab kita. Adapun kewajiban saya di sini kepada penonton-penonton saya untuk kalian adalah untuk memberikan pemahaman agar kita terhindar dari pemurtadan, apalagi pemurtadan terselubung yang kita tidak sadar jika tanpa sengaja kita sudah lepas dari Islam karena pola pikir, keyakinan, dan perbuatan kita seperti itu. Oleh karenanya di video ini kita akan membahas tentang apa itu syariat, ya syariat Islam, dan kenapa jika seorang muslim menolak syariat itu bisa menyebabkan murtad secara tidak sengaja, serta mengupas asal-muasal model pemikiran yang dipromosikan oleh Ade Armando tersebut. Kira-kira dari aliran pemikiran apa yang dibawanya itu. Dan tonton video ini secara utuh karena di akhir segmen ada fakta penting yang harus teman-teman ketahui agar tidak terkontaminasi dengan aliran-aliran pemikiran seperti aliran pemikirannya Ade Armando tersebut. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih buat para penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Oke, untuk segmen ini, mari kita lupakan sejenak, ya, mari kita lupakan sebentar mengenai Ade Armando. Dan mari kita simak mengenai apa itu prinsip dasar dalam agama Islam untuk memahami bahayanya mengatakan menolak syariat Islam secara mutlak. Jadi teman-teman, agama Islam itu dibangun atas 2 pondasi dasar, yakni pertama akidah dan yang kedua syariat. Nah, akidah itu membahas soal keyakinan dan kepercayaan, sehingga dari sini muncullah yang namanya rukun iman, di mana semua muslim wajib mengimani 6 perkara secara mutlak, yakni beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qada baik serta yang buruk. Sedangkan syariat itu membahas mengenai aturan dalam beragama. Dari sini kemudian muncullah rukun Islam, di mana semua muslim wajib menjalankan 5 perkara secara mutlak, yakni syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, rukun sendiri teman-teman secara etimologi atau secara bahasa itu berarti pondasi atau hal yang mendasar yang membuat apakah sesuatu itu diakui secara sah atau legal. Sama seperti salat, ada rukun-rukunnya yang menentukan bahwa yang disebut dengan salat harus melakukan niat, takbiratul ihram, hingga salam seperti itu. Sehingga seorang yang salat namun tidak memenuhi atau menjalankan salah satu dari rukun-rukun tersebut, maka dia tidak dianggap sedang salat. Atau dengan kata lain, salatnya tidak sah, sehingga harus diulangi kembali seperti itu. Nah teman-teman, begitu pula seorang yang disebut muslim harus memenuhi 2 aspek. Yang pertama akidah dan syariat, yakin dan patuh akan aturan agama seperti itu. Salah satu saja perkara yang hilang dalam rukun Islam maupun rukun iman, maka status muslimnya menjadi tidak sah. Jadi misalkan Anda yakin dan percaya dengan adanya rukun iman, tapi tidak percaya seorang muslim itu wajib menjalankan salat, puasa, zakat, maka tidak bisa dikatakan sebagai
muslim? Ya karena syarat sebagai muslim itu harus memenuhi keduanya. Sesat-sesatnya Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, bahkan pun Syiah itu tidak pernah menganggap jika syariat itu ditolak atau boleh tidak dilaksanakan. Sehingga kelompok ini pada prinsipnya tidak dicap kafir, hanya sebatas sesat seperti itu. Nah, apalagi jika kita ya menolak syariat secara mutlak seperti itu. Itu udah beyond, udah levelnya di atas aliran-aliran tadi. Sehingga pada prinsipnya bukan lagi disebut dengan muslim, bukan lagi sesat, tapi udah di atas itu karena sudah menolak rukun-rukun dalam agama Islam. Nah, menolak dalam bahasa Arab disebut dengan rad atau irtad. Nah, pelakunya disebut dengan murtad. Jadi jika dia menolak salah satu saja pondasi keislaman, baik rukun iman maupun rukun Islam, maka dia disebut dengan murtad. Dan seseorang disebut murtad apabila perbuatan atau sikap penolakannya itu dilakukan oleh orang yang sudah balik, yakni sudah cukup umur dan sudah tamyiz atau sudah dewasa secara pemikiran serta tidak gila dan waras seperti itu ya. Dan yang namanya perbuatan menolak atau murtad itu bisa terjadi secara sengaja, dalam artian dia memang sengaja mau keluar dari agama Islam seperti itu, atau juga secara tidak sengaja. Misal dia mengaku masih muslim tapi secara bersamaan juga menolak prinsip-prinsip dalam Islam, maka dia sudah murtad secara tidak langsung seperti itu. Itu sama seperti misalkan seorang Hindu yang secara tidak langsung menolak dharma dan karma. Ya nggak disebut dengan penganut Hindu ya, karena secara prinsip agama Hindu itu jantung ajarannya adalah dharma, karena disebutkan Hindu itu sebagai sanatha dharma seperti itu. Atau seperti seorang Katolik yang menolak kepausan dan kegerejaan. Ya nggak disebut lagi Katolik, karena prinsip Katolik kan extra ecclesiam nulla salus seperti itu. Begitu pula dengan Islam teman-teman, di mana syariat itu merupakan dasar fundamental dari agama Islam. Menolak syariat secara mutlak itu sama dengan menolak Islam itu sendiri. Karena syariat itu ya Islam dan Islam itu ya syariat seperti itu. Oke, kalau gitu di Indonesia ya banyak orang yang murtad dong ya. Kan banyak orang muslim di sini yang tidak salat, tidak puasa dan tidak pakai jilbab dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus dapat membedakan mana yang tidak salat karena memang menganggap salat itu tidak wajib lagi, dengan mana orang yang tidak salat tapi tetap meyakini jika salat itu wajib. Nah teman-teman, orang yang salatnya bolong-bolong namun dia tetap menganggap salat itu wajib dan dia mengakui jika tidak salat maka dia mendapatkan dosa, dan dia juga mengakui jika perbuatan tersebut salah, orang seperti ini tidak dikatakan murtad, hanya sebatas bermaksiat kepada Allah dan berdosa seperti itu. Sedangkan orang-orang yang udah pada level menganggap salat itu udah nggak wajib lagi, orang seperti ini disebut menolak atau murtad. Kenapa? Karena pertama, dia tidak menganggap lagi salat itu wajib, dan yang kedua, dia menganggap perbuatannya itu tidak salah, dan yang ketiga, dia menganggap hal tersebut tidak berdosa. Sehingga dia menolak salat bukan karena dia malas, bukan karena dia nggak bisa salat, nggak mau salat, melainkan karena secara prinsip dia udah berpandangan lain. Dia sudah memandang salat itu tidak perlu lagi seperti itu. Itu yang menyebabkan dia murtad. Loh, tapi kan ada ayat ya dalam Al-Quran yang berbunyi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya kalau gitu berarti nggak ada paksaan juga dong mau ibadah atau enggak. Nah, ini merupakan cara memahami ayat yang salah. Ayat yang tadi itu tidak ditujukan kepada umat Islam. Karena secara asbabun nuzul, ayat ini sebenarnya menyikapi orang-orang non-muslim yang menuding bahwa orang-orang kafir ketika itu masuk Islam karena dipaksa. Padahal tidak seperti itu. Adapun sebagai muslim, kita tetap harus menjalankan perintah agama sebagai seorang mukallaf. Nah, mukallaf itu sebutan kepada orang-orang yang sudah diwajibkan tunduk dan taat dengan hukum aturan agama ketika kita sudah balik dan tidak gila atau waras seperti itu. Jadi anak-anak kecil itu belum mukallaf, mereka belum diwajibkan untuk salat. Begitu pula orang-orang yang gila itu tidak diwajibkan salat, puasa, zakat karena mereka tidak dikatakan mukallaf disebabkan mereka tidak waras karena gila seperti itu. Nah, dengan begitu maka kita sudah memahami apa itu syariat, di mana kedudukannya dan kenapa kita tidak boleh menolak syariat secara mutlak kan gitu. Oke, terus bagaimana dengan para ulama kita yang membatalkan kalimat mewajibkan syariat Islam kepada umat Islam dalam Pancasila ya, dalam rumusan Pancasila. Kalau gitu berarti mereka berdosa ya karena menolak syariat Islam kan ya. Nah begini teman-teman. Pertama, para ulama kita mencabut kalimat itu bukan berarti secara serta-merta mereka menolak syariat. Karena ada dan tidaknya tulisan kalimat kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, bagi umat Islam. Ya salat itu tetap wajib, puasa itu tetap wajib,
dan lain sebagainya sebagai syariat Islam kan tetap jalan seperti itu. Jadi nggak ada yang berubah dari syariat. Hanya saja tidak dilegalkan sebagai konstitusi negara. Namun secara hakikatnya kan kita tetap menjalankan syariat seperti itu. Dan yang kedua, memang ya yang namanya syariat ibadah itu hukumnya wajib. Namun terkadang teman-teman karena kondisi tertentu ada beberapa model ibadah yang tidak dapat dijalankan secara langsung karena faktor kondisi. Nah, walaupun begitu, statusnya tetap wajib walaupun ditunda seperti itu. Dalam artian, kalau kondisi kita sedang tidak bisa berpuasa, ya kita bisa tunda dengan diqadha seperti itu. Kalau kita dalam perjalanan dan nggak bisa salat, ya bisa dijamak dan qasar seperti itu. Nggak sempat haji, kan bisa dibadalkan seperti itu. Sehingga walaupun secara konstitusi syariat itu tidak diwajibkan ketika itu, bisa jadi para ulama ketika itu sedang menunda legalitas formalnya di masa berikutnya seperti itu. Dalam artian, okelah demi keutuhan negara kita tunda dahulu. Mungkin suatu saat kita bisa saja mengembalikan Piagam Jakarta tersebut kalau kondisi negara sudah stabil kan gitu. Nah pun kalau enggak, kan secara agama kita tetap harus patuh terhadap hukum-hukum syariat. Kita harus patuh hukum-hukum yang ada dalam agama secara pribadi. Kita tetap harus salat, harus puasa, makan makanan halal, bermuamalah sesuai dengan syar'i dan lain sebagainya. Sehingga fakta ini tidak boleh dijadikan alasan bolehnya menolak syariat secara prinsip dan mutlak seperti itu. Oke, mengenai ini semoga kita dapat mudah untuk memahaminya ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah apakah pernyataan Ade Armando itu termasuk dalam kategori ini? Yang pasti itu bukan urusan kita yang pertama ya. Terserah dia mau ngapain, dia mau apa, dia mau gimana tuh terserah. Yang penting kita tidak mengatakan dan meyakini hal yang serupa supaya terhindar dari perilaku murtad kan seperti itu. Terus ada yang ngomen gini, tapi kan yang dimaksud Ade Armando itu kan syariat Islam dalam artian hukum pancung, cambuk, rajam, dan lain sebagainya. Nah, hukum rajam, cambuk, dan lain sebagainya itu disebut dengan hukum jinayat secara spesifik. Kebanyakan dari kita sulit membedakan mana syariat Islam secara umum dan mana hukum jinayat secara spesifik. Sehingga kita menggunakan istilah ini secara tumpang tindih seperti itu. Mengenai ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di video sebelumnya. Namun lebih lanjut tentang ini mungkin akan kita bahas di episode berikutnya ya insya Allah. Namun di video terakhirnya ya, Ade mengatakan jika salat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Dan ia melakukan salat karena sedari kecil diajarkan demikian. Nah dari narasi ini aja semestinya sudah dapat disimpulkan apakah dia menolak syariat secara terbatas atau menolak syariat secara mutlak, yang artian bisa jadi juga menolak salat, menolak puasa, zakat, dan lain sebagainya, dan juga haji seperti itu. Nah terus teman-teman pertanyaannya adalah apakah pemikiran seperti ini itu merupakan pemikiran yang baru dalam khazanah keislaman? Sebenarnya sebelum Ade Armando pemikiran seperti ini sudah ada yang disebut-sebut sebagai pemikiran liberal. Ini pasti teman-teman udah tahu ya. Saya tidak dapat memastikan apakah Ade mengeluarkan statement begitu karena hasil perenungan pribadinya atau dia terpengaruh pada aliran pemikiran tokoh-tokoh liberal, mengingat dia bukan berasal dari sarjanawan ilmu keislaman maupun dari kalangan pemikir muslim. Setidaknya teman-teman, tokoh liberal yang membawa aliran seperti ini saya rasa seperti pemikirannya Nasir Hamid Abu Zaid yang pemikirannya sudah menyebar di Indonesia. Nasir Hamid Abu Zaid itu merupakan seorang pemikir dari Mesir. Bagi kita sarjana dari Universitas Islam khususnya Fakultas Usuluddin maupun kuliah di studi pemikiran Islam tentu tidak asing dengan tokoh kontroversial yang satu ini. Yang mana pemikirannya dan beberapa tokoh lain dijadikan rujukan bagi kalangan muslim liberalisme. Pemikirannya tentang Islam dan Al-Quran sangat kontroversial sehingga pada tahun 1995 Mahkamah Isti'naf Kairo mengatakan Abu Zaid telah murtad. Hingga kemudian akhirnya ia pindah ke Leiden, Belanda. Nah, jika di Mesir dia dikecam, beda lagi di sini, di Indonesia. Ia malah diundang dan dianggap guru besar seperti itu. Jadi pada tahun 2004, ia sempat ke Indonesia yang diundang oleh Jaringan Islam Liberal dan disambut secara genggam gempita. Ia juga berkunjung ke Wahid Institute punyanya Gus Dur dan dia merasa senang karena karyanya yang berjudul Mafhum Al-Nas Dirasah fi Ulumil Quran dipelajari di pesantren-pesantren dan kampus-kampus di Indonesia. Nah, pandangannya tentang Islam yang paling kontroversial adalah anggapan bahwa Al-Quran merupakan produk budaya dan bukan murni firman Allah ya subhanallah. Syamsuddin Arif dalam bukunya Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran setidaknya mengutip ada 10 pemikiran kontroversi Abu Zaid ini. Yang pertama teman-teman, ia berpendapat bahwa perkara-perkara gaib dalam Al-Quran itu merupakan mitos semata. Maka tidak heran bisa jadi mereka tidak percaya tentang kiamat dan surga dan neraka seperti itu. Yang kedua, ia menolak status azali Quran sebagai kalamullah. Nah baginya Quran adalah produk budaya. Nah inilah statement serupa
yang disampaikan oleh Ade Armando. Dan yang ketiga, lebih lanjut kemudian ia menganggap jika Al-Quran adalah karangan Rasulullah. Dengan begitu, mereka menganggap Al-Quran tidak lagi sakral. Dan keempat, ia berpendapat jika syariat Islam sebagai kemunduran umat. Oleh karenanya, golongan mereka sangat menolak syariat Islam. Yang kelima, menurutnya beriman pada perkara gaib menandakan akal kita larut dengan mitos. Padahal dalam Al-Quran, di awal surah Al-Baqarah, kita diperintahkan mengimani hal-hal yang gaib. Oh iya ya, mereka tidak percaya Al-Quran ya. Yang keenam, baginya Islam hanya sebatas agama Arab dan tidak universal. Jadi jangan heran jika ada wacana Islam versi Nusantara dan sebagainya, karena nggak ada yang namanya Islam. Islam itu yang dikenal sekarang bagi mereka adalah Islam versi Arab seperti itu. Dan yang ketujuh, teks Al-Quran adalah teks suku Quraisy untuk mempertahankan supremasi Quraisy. Nah, ini orang-orang yang anti Arab demen dengan statement yang satu ini. Yang kedelapan, mengingkari sunnah Rasulullah. Makanya walaupun dalam hadis ada disebutkan tentang salat 5 waktu, Ade Armando malah meminta dalil di dalam Al-Quran. Karena mungkin hadis itu tidak penting sebagai sumber primer Islam bagi dirinya ya. Dan kesembilan, mengingkari dan mengajak orang lain untuk keluar dari berpegang pada teks-teks agama. Nah, jika Al-Quran saja digugat sebagai teks agama, apalagi kitab-kitab fikih para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal dan lain sebagainya, pasti juga ditolak seperti itu. Dan yang ke-10, menurutnya, yakni Abu Zaid, patuh pada teks-teks agama sebagai bentuk perbudakan. Nah, selain Abu Zaid, pemikiran seperti ini juga dibawa oleh pemikir lain seperti Muhammad Arkun yang juga menganggap jika Al-Quran itu ya bukan wahyu sebagai ciptaan manusia seperti itu. Nah, cara mereka memandang Al-Quran yang begitu itu muncul karena mereka mencoba menerapkan biblical kritik terhadap Al-Quran. Jadi teman-teman, pada abad ke-18 itu muncul orang-orang Kristen yang mencoba mengkritik Bible. Dia menyimpulkan jika Kristen itu buatan Paulus, agama itu buatan manusia, Bible banyak errornya dan sebagainya. Mereka kemudian disebut dengan Kristen liberal, dan hal ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman ingin memperdalam hal ini, ingin membaca lebih lanjut, teman-teman dapat membacanya buku Adriana Armas yang berjudul Metodologi Bible dalam Studi Quran. Nah, karena mencoba menerapkan studi kritik Bible terhadap Al-Quran, hingga akhirnya mereka sampai pada kesimpulan jika agama itu hanya sebagai lembaga kerohanian semata yang dibuat manusia untuk mengontrol moral manusia. Dan konteksnya terikat dengan zaman. Nah, bagi mereka agama hanya sebatas itu. Sehingga dengan pandangan demikian, bagi penganut aliran pemikiran ini, bagi mereka memandang jika agama dapat diotak-atik sesukanya agar sesuai perkembangan zaman atau sesuai yang mereka inginkan. Jadi kalau misalkan sekarang isi Al-Quran nggak cocok lagi karena melarang seks bebas, melarang mabuk, ya kalau nggak cocok lagi dengan zaman sekarang, bagi mereka ya nggak perlu diikuti lagi gitu. Dan dengan begitu mereka tidak termotivasi membuat sekte baru karena bagi mereka agama hanya sebatas produk manusia. Nah, pemikiran-pemikiran Abu Zaid ini sudah menyebar luas di kampus-kampus dan mungkin juga pesantren-pesantren dengan berbagai bukunya. Dan pemikirannya tentu disukai oleh mereka-mereka yang ahli maksiat, yang tidak ingin terikat dengan agama dalam hidupnya. Dan inilah era di mana kita sedang berada di fase perang pemikiran. Nah, teman-teman, bagaimana menurut pandangan teman-teman? Apakah pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid ini sesuai dengan pemikirannya Ade Armando? Ya terserah lah ya, apakah dia membawa pemikiran Abu Zaid atau bukan. Yang pasti di video ini kita sedang tidak membahas tentang Ade Armando secara personal. Di sini kita memahami apa itu syariat serta bagaimana bahayanya pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid ini. Semoga kita diselamatkan dari pemurtadan-pemurtadan terselubung yang dilakukan oleh orang-orang Islam tersendiri. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini dengan mode all. Serta kalau channel ini layak didukung secara materi, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.